Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mayangsari, NIM 21-2019-193. Mata kuliah Metodologi Penelitian Konsentrasi Manajemen Keuangan, kelas C, sesi 1 dan 2. Di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan keempat, yaitu pengertian variabel, perbedaan variabel independen, dependen, moderating, dan intervening beserta contoh di bidang manajemen, serta pengertian hipotesis dan cara menyusun hipotesis. Pertama-tama yaitu pengertian variabel. Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai-nilai, dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang sama, atau nilai yang berbeda dalam waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. 2. Perbedaan variabel dependen, independen, moderating, dan intervening beserta contohnya di bidang manajemen. Variabel independen atau variabel bebas merupakan jenis variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan sehingga menimbulkan variabel terikat dependen. Dalam penelitian, variabel independen adalah variabel yang dapat dimanipulasikan atau dibuat-buat oleh peneliti tersebut. Variabel independen dapat disebut dengan variabel bebas karena dapat mempengaruhi variabel lainnya. Atau dengan kata lain, variabel independen merupakan variabel penyebab. Untuk melihat hubungan di antara fenomena atau peristiwa yang diteliti atau diamati, peneliti akan mengukur, memilih, dan memanipulasi faktor-faktornya. Hal ini disebut dengan variabel independen atau bebas. Contoh variabel independen yaitu terdapat pengaruh kualitas pelayanan jasa dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Variabel independennya yaitu kualitas pelayanan jasa dan kepuasan pelanggan. Variabel dependen adalah suatu variabel yang nilainya dipengaruhi atau bergantung pada nilai dari variabel lainnya. Variabel dependen atau terikat ini sering disebut juga sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Disebut variabel dependen karena variabel ini dipengaruhi oleh variabel independen. Contohnya yaitu antara kualitas layanan restoran dengan jumlah pengunjung. Terdapat dalam suatu hubungan yang positif yaitu jumlah pengunjung yang merupakan variabel dependen. Selanjutnya, variabel moderating adalah hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau terikat. Terkadang dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam statistik yang kita pakai. Variabel ini dapat digunakan untuk memperkuat hubungan antar variabel. Selain itu juga dapat untuk memperlemah hubungan antara satu atau beberapa variabel bebas dan variabel terkait. Contohnya yaitu jika harga emas turun, maka masyarakat akan banyak membeli emas. Sebaliknya, jika masyarakat tidak memiliki emas atau masyarakat yang tidak ingin membeli emas jika harganya mahal. Berikutnya, variabel intervening adalah jenis variabel yang menjadikan hubungan tidak langsung antara hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Variabel intervening merupakan variabel yang letaknya terdapat di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel dependen tidak langsung terpengaruh oleh variabel independen. Dengan kata lain, yaitu variabel intervening adalah variabel yang dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan antar variabel, namun hal ini tidak bisa diukur dan diamati. Contohnya yaitu sebab sifat pembeli adalah rasional. Ini adalah salah satu contoh variabel intervening apabila memiliki variabel independen yaitu implementasi atas kebijakan harga baru. Variabel independen yaitu meningkatnya volume penjualan. Selanjutnya, pengertian hipotesis. Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Selanjutnya yaitu cara menyusun hipotesis. 1. Membuat hipotesis berdasarkan rumusan masalah penelitian. Pastikan sudah memiliki rumusan masalah penelitian terlebih dahulu sebelum mengarah ke arah hipotesis.
Dengan kata lain, harus sudah menentukan masalahnya apa. Kedua, hipotesis pendahuluan adalah hipotesis yang sifatnya eksplisit yang hanya digunakan untuk uji coba. 3. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data dan fakta dari banyaknya data yang diperoleh. Ambil data yang relevan dan selaras dengan penelitian yang kamu angkat. Selanjutnya, 4. Pengolahan hipotesis. Langkah selanjutnya adalah mengolah data dan fakta tersebut menjadi satu kesatuan. Yang terakhir, 5, yaitu uji hipotesis. Barulah dilakukan uji hipotesis dari pengujian. Inilah nantinya akan mengetahui hasil sebenarnya. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.